Sepanjang pengetahuan kami bahwa proses atau mekanisme yang saat ini berlangsung di MK itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang menurut kami wajar. Ya. Artinya memang channelnya untuk menyampaikan ketidakpuasan atau menyampaikan hal yang tidak dirasa kurang pas yaitu melalui mekanisme MK dibanding dengan melakukan mobilisasi massa, membangun opini-opini yang tidak baik. Saya rasa memang mekanisme yang ditempuh oleh pasangan 01 dan 03 melalui MK itu adalah hal yang menurut saya hal yang patut diapresiasi. Tetapi kemudian dengan substansi yang disampaikan yaitu dengan keinginan untuk adanya pemilu ulang, terus kemudian juga mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran. Ini menurut saya hal yang menurut saya sulit untuk bisa dipenuhi ya. Sulit ya? Sangat sulit. Kenapa? Yang pertama, kita harus tahu bahwa saat ini sesuai dengan penetapan KPU, pasangan 02 itu dinyatakan sebagai pemenang dengan persentase hampir 58,59%. Ya. Dan itu dianalogikan hampir sekitar 95 juta pemilih. Ya. Bahkan menurut survei sendiri di dunia hari ini presiden yang terpilih elektabilitas paling tinggi itu adalah pasangan Prabowo Gibran dengan 95 juta. Ini bagaimana gitu kalau dianggap ini sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif, ini saya rasa hal yang kurang bijak. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa substansi dari penyampaian atau gugatan yang disampaikan oleh 01 dan 02 ke MK, kalau saya cermati dari media juga dari materi yang pernah saya dapat, itu lebih banyak ke membangun narasi ya, membangun narasi, kemudian juga sifatnya asumsi. Jadi tidak pada pokok persoalan, karena kalau MK itu kan berbicara tentang sengketa hasil ya, bukan berbicara tentang kecurangan. Kalau kita berbicara kecurangan, itu mekanisme melalui Bawaslu. Dan kalau kemudian ada indikasi pelanggaran hukum itu melalui Gakumdu. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan sebenarnya sudah selesai. Kalau sudah masuk ke MK itu sudah, saya rasa ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidik ya. Bahwa lembaga-lembaga yang dianggap sebagai lembaga regulatori yang memiliki legislative making of rule ya, itu ada beberapa, diantaranya ada MK, ada MA, ada KPK, kemudian diantaranya KPU dan Bawaslu. Cuma perbedaannya, kalau yang lain ini setelah dilantik, dia bisa bikin aturan sendiri, bisa mengatur, bisa membuat aturan yang mengikat dan berlaku untuk umum. Tetapi kalau KPU dan Bawaslu, itu sudah artinya setiap aturan yang mereka buat itu harus dikonsultasikan ke DPR dan ke Presiden terlebih dahulu. Artinya proses tahapan pemilihan ini sudah selesai, sudah disepakati. Jadi jauh-jauh hari kapan mau pelaksanaan kampanye, pemilihan sampai pelantikan itu sudah disepakati di awal. Jadi kalau kemudian mau dirubah atau ada pemilihan ulang, ini hal yang tidak mungkin dan belum pernah terjadi. Ya. Kalaupun memang mau dilaksanakan ya nanti next di Pilpres berikutnya gitu loh. Nah, jadi ini yang mungkin menurut saya harus dipahami. Jadi jangan sampai kemudian euforia Pilpres ini kemudian karena ya pasti ada yang terima dan yang tidak terima. Tetapi juga kita harus memberikan edukasi ya, pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa proses demokrasi ini sudah selesai. Tetapi kemudian apabila ada persoalan yang perlu dipertegas, yang perlu diperjelas, ya melalui mekanisme MK. Karena nanti pada saat MK kan ada yang dilakukan tuh pihak-pihak yang termohon atau yang terkait. Nah itulah kemudian diklarifikasi, kemudian dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Tetapi itu tidak akan pernah merubah pada hasil yang didapat pada saat proses pemilihan presiden itu sendiri. Ya, itu juga yang ditegaskan kemarin Pak Mahfud MD supaya bahwa hasil dari hitung-hitungan angka tidak mencerminkan demokrasi segala macamnya. Dan ini saya melihat akan ada upaya penarikan, pengembalian proses ke MK lagi. Banyak anggapan yang banyak pandangan menganggap bahwa sumber utama permasalahannya adalah bermula dari MK. Dengan keluarnya aturan yang memuluskan Gibran waktu itu. Dan ini akan dikembalikan lagi ke MK. Apakah juga melihat hal seperti itu? Itu dua hal yang berbeda, Mas. Ya. Kenapa?
persoalan yang di MK yang terjadi terdahulu itu kan hanya masalah konflik of interest dari pimpinan MK dengan produk aturan MK yang dibuat. Jadi ini hal yang berbeda. Kalau kemudian Pak Mahfud MD mencoba menggabungkan ini menurut saya dua hal yang berbeda. Bahkan ya kita tahu Profesor Yusril saja ngomong bahwa paradigma pemilu diulang itu tidak ada lagi kalau di MK. Tidak ada lagi. Itu sudah absolutely gitu. Jadi bukan berarti kita jumawa, kita merasakan, tapi memang mekanisme aturannya harus dipahami. Persoalan MK yang terdahulu itu kan sudah divonis, sudah diberikan sanksi etika ya, ketua MK-nya kemudian dinonaktifkan. Tetapi kan aturannya tetap berlaku. Ya. Sampai hari ini. Makanya kenapa ketika proses kampanye sampai Pilpres kan tidak ada persoalan. Gibran tetap dengan Prabowo tetap maju dan tidak ada protes waktu. Dan tidak ada protes. Baik. Gitu loh. Kenapa setelah sekarang menang baru kemudian itu tapi ya menurut saya itu hal yang manusiawi lah. Cuma memang jangan sampai hal ini kemudian menimbulkan perpecahan, ya menimbulkan ancaman persatuan terhadap stabilitas bangsa dan negara. Tapi jadi 02 tetap yakin pemilu tidak akan diulang. Kami tetap yakin. Ya, baik.